Semoga yang mendengarkan curhatanku diberi umur panjang dan rezeki yang melimpah. Namaku Bella, usiaku 27 tahun. 2 tahun lalu, hidupku berubah selamanya. Malam itu, di bawah hujan deras, suara azan kematian menggema di kampung. Suamiku pergi untuk selamanya, meninggalkan aku yang masih muda dan seorang anak kecil yang belum mengerti arti kehilangan. Aku masih ingat jelas, tubuhku gemetar ketika orang-orang datang melayat, sementara aku hanya bisa memeluk erat anakku yang terus bertanya polos, "Mah, ayah kemana? Kenapa tidur lama sekali?" Hatiku hancur berkeping-keping, seakan dunia runtuh menimpaku. Sejak itu, nafkah lahir dan batin terputus. Aku berusaha kuat, mencoba tersenyum di depan anakku, tapi di dalam hati, aku merasa sendirian. Malam-malam panjang kulewati dengan doa dan tangis, berharap diberi jalan keluar. Aku mencoba bertahan di kampung, bekerja serabutan, kadang membantu tetangga menyiangi padi, kadang mencuci pakaian orang, bahkan menjadi buruh harian. Namun hasilnya tak pernah cukup untuk biaya sekolah dan kebutuhan anakku. Setiap kali anakku merengek minta buku atau seragam baru, aku hanya bisa menahan air mata. Dari situlah aku mengambil keputusan besar, menjadi seorang TKW. Berat rasanya meninggalkan anak yang masih kecil, tapi aku yakin hanya itu jalan agar masa depannya terjamin. Dengan air mata, aku pamit, menatap wajah polosnya yang belum mengerti arti perpisahan. Hatiku berbisik, "Nak, maafkan ibu. Ibu harus berjuang di negeri orang, agar kelak kau tidak merasakan pahitnya hidup seperti ini." Dan dengan doa, aku berangkat, menggantungkan harapan di tanah asing untuk mengubah nasib. Di tanah rantau, aku bekerja siang malam tanpa henti. Tubuhku letih, tangan terasa pegal, dan kadang kakiku nyeri seolah tak mampu lagi melangkah. Namun, demi anakku di kampung, aku harus kuat. Hati ini sering sepi, terutama saat malam tiba. Ketika semua pekerja lain tertidur, aku masih terjaga, menatap foto kecil anakku yang kusimpan di dompet. Aku membayangkan suaranya, tawanya, dan pertanyaannya yang dulu sering ia lontarkan. "Ma, kapan ayah pulang?" Kini, pertanyaan itu berganti menjadi, "Ma, kapan ibu pulang?" Beberapa bulan pertama adalah masa terberat. Tapi perlahan aku berhasil menabung sedikit demi sedikit hingga bisa menyewa kontrakan kecil di sudut kota. Kontrakan itu sederhana, ruangan sempit dengan dinding tipis yang mudah ditembus suara. Kadang aku bisa mendengar suara tawa atau tangis dari tetangga sebelah. Meski begitu, bagi seorang perantau sepertiku, tempat itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya aku punya ruang untuk menaruh barang-barangku, beristirahat, dan menenangkan diri setelah seharian bekerja. Hari-hari terasa panjang dan sunyi sampai suatu malam aku berkenalan dengan Arif. Dia seorang TKI juga, tinggal di kontrakan sebelah. Awalnya kami hanya saling menyapa singkat ketika berpapasan sepulang kerja. Tapi lama-kelamaan sapaan itu berubah menjadi obrolan ringan di depan pintu, lalu semakin panjang. Dari sekedar menanyakan kabar hingga berbagi cerita tentang keluarga dan kampung halaman, ada sesuatu pada dirinya yang membuatku merasa tidak sendirian lagi. Kehadirannya berbeda, hangat, sederhana, dan jujur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku yang lama beku mulai hangat kembali. Aku masih ingat jelas malam itu. Udara dingin merayap lewat celah jendela kontrakan, sementara suara hujan pelan mengetuk atap seng. Aku menatap Arif dengan ragu, lalu berbisik lirih. "Aku ini wanita yang sudah ditinggal suami, Arif. Aku sudah tidak pantas lagi." Suaraku bergetar, penuh rasa rendah diri. Tapi Arif menatapku dalam-dalam. Tatapannya tak bergeser sedikit pun. Dengan suara tegas tapi lembut, ia menjawab, "Bella, kamu bukan rusak. Kamu wanita kuat."
Aku justru kagum karena kamu bisa bertahan sejauh ini. Kata-katanya bagai cahaya yang masuk ke hatiku yang lama gelap. Aku menunduk. Air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Selama ini aku selalu merasa sendirian, selalu dipandang kasihan oleh orang lain. Tapi malam itu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti luka yang kualami. Aku menangis dalam diam, dan Arif hanya duduk di sampingku, memberi ruang untukku meluapkan semua perasaan. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Malam-malam sepi di kontrakan tak lagi sesunyi dulu. Kami sering memasak bersama, sekedar menumis sayur atau membuat mie instan. Lalu makan seadanya sambil berbagi tawa. Di sela-sela obrolan, kami bercerita panjang tentang hidup, tentang keluarga di kampung, juga tentang mimpi-mimpi yang tertunda. Kehangatan sederhana itu membuatku merasa punya rumah, meski jauh dari tanah kelahiran. Hingga pada suatu malam, rasa sepi yang sudah lama kupendam tak lagi bisa kubendung. Di kontrakan sempit itu, aku dan Arif duduk berdua dalam keheningan. Lampu redup menerangi wajahnya, dan aku bisa merasakan tatapannya, hangat, dekat, dan begitu tulus. Jantungku berdebar, seakan memberi isyarat bahwa aku tak lagi sendirian di dunia ini. Tangannya perlahan menggenggam tanganku. Hangatnya merambat hingga membuat tubuhku bergetar. Aku menunduk, tak kuasa menahan air mata yang jatuh membasahi pipi. Dengan suara hampir tak terdengar, aku berbisik. Aku terlalu lama sendiri, Rif. Kata-kata itu keluar dari hatiku yang paling dalam. Jujur, tanpa topeng. Arif tidak menjawab panjang. Ia hanya menarikku dalam pelukan eratnya, seolah ingin menenangkan luka yang selama ini kupendam sendiri. Dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Sebuah kehangatan yang tak lagi kudapatkan sejak suamiku pergi untuk selamanya. Aku menangis di bahunya, membiarkan semua beban yang selama ini kupikul mengalir bersama air mata. Malam itu, kesunyian kontrakan yang biasanya mencekam berubah menjadi ruang penuh rasa. Kami larut dalam perasaan yang tak lagi bisa dibendung. Bukan sekadar rindu, tapi kebutuhan hati yang haus akan kasih sayang. Kebutuhan jiwa yang merindukan tempat untuk bersandar. Kontrakan sempit dengan dinding tipis itu menjadi saksi bisu. Tidak ada cahaya mewah, tidak ada hiasan indah, hanya lampu redup yang menemani. Namun di sanalah, dua insan yang sama-sama terluka dan kesepian menemukan kembali arti kehangatan. Detak jantung kami berpadu, doa-doa terucap lirih di dalam hati, seolah meminta agar perasaan ini tidak dianggap salah. Aku tahu, kebahagiaan ini mungkin hanya sederhana. Tapi malam itu, aku belajar bahwa di balik luka yang dalam, Allah masih menghadirkan seseorang untuk mengingatkan bahwa aku berhak merasa dicintai kembali. Namun kenyataannya, tidak semua orang bisa menerima kedekatan kami. Perlahan-lahan, bisik-bisik mulai terdengar dari mulut tetangga kontrakan. Ada yang dengan sinis berkata, "Ah, wanita yang ditinggal suami pas dicepat cari pengganti." Ada pula yang mencibir, "Baru jadi TKW sudah pacaran di kontrakan." Kalimat-kalimat itu seperti anak panah yang menancap di dadaku. Aku mencoba tegar di depan orang. Tapi ketika sendirian, aku menangis. Hatiku dipenuhi rasa takut dan bimbang. Apakah aku salah karena berani membuka hati lagi? Namun, setiap kali aku rapuh, Arif selalu hadir menjadi sandaran. Ia menatapku dengan penuh ketulusan dan berkata, "Bella, hidupmu bukan untuk mereka. Yang penting kita saling mendukung, kita jaga niat baik. Jangan biarkan gosip merenggut kebahagiaan yang sedang kita bangun." Kata-katanya menenangkan hatiku. Aku sadar, aku tidak lagi berjalan sendirian. Ada seseorang yang bersedia menggandeng tanganku melewati badai. Sampai akhirnya, di sebuah malam yang sunyi, aku menatap foto anakku yang kusimpan di dinding kontrakan. Senyumnya membuatku sadar bahwa aku harus memilih jalan yang benar, bukan sekedar larut dalam rasa. Aku lalu menoleh pada Arif yang duduk di sampingku,
Dan dengan suara pelan tapi pasti, aku berkata, "Aku ingin hubungan ini berjalan benar, Rif. Aku tidak mau hanya jadi bahan gosip." Arif terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. Tatapannya mantap, penuh keyakinan. "Kalau begitu, mari kita jalani dengan cara yang benar, Bella. Aku serius denganmu." Kalimat itu membuat dadaku sesak oleh haru. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa ada masa depan yang mungkin bisa kujalani lagi. Bukan hanya sebagai seorang ibu yang berjuang sendirian, tapi juga sebagai wanita yang kembali berhak dicintai dengan layak. Kini sudah 2 tahun aku berada di rantau. Waktu berjalan begitu cepat. Dan alhamdulillah, anakku di kampung tumbuh sehat, serta sekolahnya lancar. Setiap bulan aku bisa mengirim uang. Sesuatu yang dulu rasanya mustahil kulakukan ketika masih sendiri di kampung. Di balik rasa lelah bekerja siang dan malam, ada kebahagiaan tersendiri saat melihat senyum anakku lewat panggilan video, atau mendengar suaranya yang riang menceritakan hari-harinya di sekolah. Aku juga akhirnya kembali menemukan kebahagiaan yang dulu hilang bersama kepergian suamiku. Meski banyak orang tetap mencibir, mengatakan hal-hal yang menusuk hati, aku belajar untuk tidak peduli. Hidup ini bukan tentang memuaskan telinga orang lain. Yang penting, aku tidak lagi sendiri. Aku punya seseorang yang mendukungku, menguatkanku, dan membuatku percaya bahwa aku masih pantas dicintai. Kisahku mungkin terdengar sederhana, hanya cerita seorang wanita yang ditinggal suami, lalu berjuang bekerja keras, hingga akhirnya menemukan cinta di sebuah kontrakan sempit di negeri orang. Tapi bagiku, inilah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian terlalu lama. Setelah badai, selalu ada pelangi. Setelah luka, selalu ada harapan baru yang bisa mengisi hati yang kosong. Mungkin aku tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi hari ini aku memilih untuk mensyukuri setiap langkah, setiap air mata, dan setiap senyuman yang kembali hadir dalam hidupku. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bertahan, berdoa, dan percaya bahwa selalu ada jalan keluar bagi siapapun yang mau berusaha. Kesepian bisa membuat hati rapuh, tapi cinta yang tulus bisa menjadi obat dan kekuatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar makin banyak kisah nyata yang bisa menginspirasi kita semua.